Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan coba belajar ya nak ya mengenai hubungan hubungan antara konfigurasi modern ya nak ya dengan yang namanya konfigurasi Niels Bohr ya nak ya. Nah, jadi hubungannya ini apa, Pak? Jadi kalau kita ingat ya nak ya, kalau kita masih ingat pelajaran yang kemarin ya, kalau konfigurasi modern ini karena dia menyusunnya sesuai dengan orbitalnya. Sedangkan kalau Niels Bohr, ya nak ya, ini kan kita disuruh menyusun sesuai dengan lintasannya atau kulitnya. Jadi kalau misalkan, ya nak ya, kita bisa menyusun konfigurasi elektron secara orbital, ya, atau konfigurasi modern, maka kita harus mampu juga membuatnya ya nak ya menjadi konfigurasi Niels Bohr ya, atau konfigurasi berdasarkan kulit ya nak ya. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh misalkanlah ya, katanya nak ada yang namanya unsur ya, misalkan kalau Bapak buat soalnya tuliskan konfigurasi ya nak ya, konfigurasi elektron secara orbital dan juga secara kulit ya nak ya untuk unsur ya, dengan nomor atom misalkan ya, yang A Bapak buatkan K dengan nomor atomnya ya nak ya ini sama dengan 19 ya. Lalu kemudian misalkan nanti ada dia yang B, kalsium dengan nomor atom 20. Kemudian misalkan yang C itu ada skandium ya. Atau Bapak buat saja dia Fe lah ya. Dengan nomor atom 26 ya nak ya. Nah, bagaimana cara kita menuliskan konfigurasinya, Pak? Nah, ini sangat-sangat mudah sebenarnya, ya nak ya. Kalau kita sudah menguasai yang namanya konfigurasi orbital. Nah, sebagai contoh, ya, sebagai contoh, coba kita konfigurasikan dulu kalium, ya. Kalium dengan nomor atom 19, ya. Masih hafal ya, nak ya. Masih hafal urutan-urutan tingkat energi ya, itu harus dihafalkan. Ya, supaya kita mampu menuliskan konfigurasinya ya. Jadi Bapak buat dulu yang pertama 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p6, kemudian 3s2, kemudian 3p6 ya. Kalau kita hitung ini sudah 18 ya nak ya. Kemudian 4s1 ya. Jadi kalau dikatakan dia konfigurasi Niels Bohr-nya bagaimana, Pak? Nah, jadi untuk membuatnya nak, menjadi konfigurasi Niels Bohr, ya, ini sangat mudah. Kalau kita memahami arti, ya nak ya, dari yang namanya penulisan daripada si modern ini, ya, atau konfigurasi orbital ini. Nah, yang pertama karena di sini ada dia satu. Ya. Satu ini maksudnya apa, Pak? Satu ini nak maksudnya kulit pertama, lintasan pertama. Lalu yang ini nakku dinamakan dia nak dengan subkulit, ya. Kemudian yang ini nakku dinamakan dia dengan elektron. Jadi kalau dikatakan dia 1s2 artinya di kulit pertama subkulit S terdapat 2 elektron.
Ya nak ya, berarti nanti nakku ini dia 2 ya. Kemudian yang berikutnya 2s2, maksudnya apa? Di kulit kedua subkulit S terdapat 2 elektron. Ya nak ya. Lalu yang berikutnya ini juga ada 2p6. Ya kan? Artinya apa? Di kulit kedua subkulit B terdapat yang namanya 6 elektron. Berarti kalau kita totalkan ya nak ya, di kulit kedua itu terdapat 8 elektron. Lalu yang berikutnya ya nak ya, ini 3s2, kemudian ini 3p6. Berarti nanti ya nak ya, 3s2, 3p6 artinya ini kulit ketiga, subkulit S, berarti isinya ada 2 elektron. Kemudian yang berikutnya nak, ini ada dia kulit ketiga, subkulit B, isinya juga ada 6 elektron. Berarti totalnya di kulit ketiga itu nak ada 8 elektron. Kemudian ini ada Diana 4s1. Artinya berarti apa? Di kulit keempat, ya nak ya, subkulit S ada 1 elektron ya. Maka konfigurasinya menjadi 2881 atau nanti nakku kurang lebih ya. Kurang lebih berarti dia mempunyai 4 yang namanya lintasan ya, 4 kulit yaitu KLMN. Bagaimana? Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, Bapak lanjutkan kembali ya. Yang berikutnya nak di sini ada kalsium 20 ya. Kalau kita sudah memahami konfigurasinya, berarti kan ini tinggal kita copy paste-nya ini ya nak ya, tinggal kita copy paste lalu kita buatkan di bawahnya ya, lalu kita hitung ulang dulu elektronnya ya. Kalau yang di atas tadi kan 19. Ini yang diminta 20. Berarti kita masih bisa mengisinya di kulit yang keempat subkulit S ya nak ya. Berarti kita isi dia 2 elektron ya. Maka cara yang sama seperti tadi, kulit pertama 2 ya nak ya. Kulit kedua 8 ya nak ya. Kulit ketiga 8, kemudian kulit keempat ada 2. Jadi kalau kita susun juga dia nakku, berarti ada 4 ya. Ada 4 yang namanya lintasannya atau ada 4 kulitnya, yaitu KLMN. Ya nak ya. Kemudian kalau kita konfigurasi yang berikutnya. Nah, di sini dia ada tantangan sedikit ya nak ya. Di sini ada dia tantangannya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya nak ya, saat FE26 ini bagaimana nih Pak? Nah, jadi kan kita copy paste lah dulu yang di atas ini. Ya. Berarti kan kalau kita copy paste yang dari atas tadi, ya anakku ya, berarti kita punya elektron yang berjumlah 20. Sedangkan verum ini jumlah elektronnya 26. Ya. Berarti lintasannya, berarti tingkat energinya ini masih kurang. Ya nak ya. Karena yang di sini dia hanya sampai 20. Nah, ingat lagi lah. S, SP 2 kali, itu sudah SP 2 kali nakku ya. S, SP, SP, muncul lagi S, ya kan? S, SP 2 kali, SDP. Berarti setelah S nanti ada si D. Ya nak ya. Berarti nanti setelah 4S2 ada dia 3D. Ya. Ada dia 3D. Nah, 3D-nya berapa isinya, Pak? Itu kan sudah 20. Berarti nanti supaya 26, ya nak ya, berarti di D itu berisilah dia 6 elektron. Ya. Karena di D kan maksimalnya berapa? 10 ya. Berarti kalau 6 masih bisa, ya nak ya. Nah, sekarang perhatikan.
Kalau kita lihat si Verum ini, ya nak ya, si Z sama dengan 26 ini, ada di sini yang unik. Ya. Yang uniknya di mana, Pak? Di sini kalau kita lihat ya nak ya, ini 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Ya. Ini dia, ya nak ya, konfigurasinya sesuai dengan tingkat energi. Ya. Sesuai dia nak dengan tingkat energi atau sesuai dengan Ahbau punya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita disuruh menyusunnya secara Niels Bohr bagaimana, Pak? Maka kita harus meletakkan ya, unsur-unsur itu sesuai dengan lintasannya. Nah, kebetulan kalau dua contoh tadi kan sudah sesuai dia dengan lintasannya. Enak tuh ya. Kalau yang ini kan dia belum sesuai, ya. Maka kita menyesuaikannya, ya nak ya. Ini kita copy paste dulu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini dia. Berarti kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Maka nanti yang ini juga harus kita pindahkan, gitu dia. Kita pindahkan dia, nak, ya. Kita pindahkan dia, ya, sesuai dengan letaknya. Nah, ya nak, ya. Lalu nanti di sini, ya, nah, kita isilah dia, ya. Kita isilah dia. Lintasan yang terakhir kan berarti lintasan yang keempat, ya nak, ya. Berarti nanti di lintasan yang terakhir ada dia 4S2. Ya. Inilah dia sesuai dengan lintasannya. Nah, ya, nak, ya. Sesuai dengan lintasan atau kulitnya. Apakah kedua konfigurasi benar, Pak? Ya memang benar. Ya, pasti benar ya. Jadi ini sebenarnya nanti lebih mengacu kepada pemakaiannya. Ya, jadi kalau yang tingkat energi ini, ya nak ya, ini nanti sangat penting ya untuk menentukan bilangan kuantum, ya, untuk menentukan bilangan kuantum. Setelah ini kita akan belajar mengenai bilangan kuantum. Ya. Sedangkan yang ini banyak juga gunanya. Ya. Yang pertama, untuk kita mencari, ya, untuk kita mencari atau untuk kita menentukan elektron, ya, yang akan ya dilepas atau yang akan diserap, ya nak ya. Kemudian nanti untuk bab yang ketiga, di bab yang ketiga lah nanti kita bahas ya, cuman pengantarnya nanti di bab yang ketiga ini ya nak ya. Kalau kita menyusunnya secara kulit ya, kita nanti bisa mencari periode dan juga golongannya itu nanti di bab yang ketiga. Tetapi untuk di bab yang kedua ini yang paling penting nak ya. Kalau dia sesuai dengan tingkat energi, itu sangat penting untuk menentukan posisinya, dinamakan dia nak dengan bilangan kuantum. Kalau dia berdasarkan kulit, kita nanti bisa mengetahui, ya nak ya, manakah elektron yang akan diserap atau yang akan dilepas. Ya, nanti kita lanjutkan contoh-contoh. Jadi kalau misalkan kita disuruh susun, ya anakku ya, sesuai kulit, maka yang benar itu jadi 2, kemudian nanti 8, ya, 2S2, 2P6. Kemudian nanti di kulit ketiga ada berapa, Pak? 3S2, 3P6, 3D6. Berarti di kulit ketiga ada 14. Ya. Kemudian nanti nakku terakhir dia ada 2 elektron. Berarti nanti konfigurasi yang benar itu adalah 2, 8, 14, 2. Ya. Dengan lintasan yang sama, kurang lebih berarti lintasannya ada 4, ya nak ya. Ada K, kemudian ada L, kemudian ada M, kemudian ada N. Bisa ya? Nah, jadi nanti ingat, ya nakku ya, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kita ya sudah bisa mengkonfigurasikannya nak ya, secara yang namanya kulit atau lintasan ya, maka nanti kita akan mampu ya nak ya membuat konfigurasi ion. Nah, ya,
menuliskan konfigurasi ion. Nah, ya. Jadi nanti ingat ya nak ya, kalau kita disuruh menuliskan konfigurasi ion, ya, maka nanti kita harus tahu, ya, kita harus tahu bagaimana susunan elektronnya dalam kulit, ya, dalam lintasannya. Nah, jadi yang pertama, ingat kemarin nakku ya, ion ini kan ada dua. Yang pertama, ya, ada dia ion positif, ya, ada dia ion positif. Ion positif maksudnya apa? Ion positif nak maksudnya atom ya akan melepaskan ya elektron ya nak ya. Pertanyaannya dari mana dilepaskan itu dia. Ya, ingat nak ya, atom akan melepaskan elektron dari kulit yang terluar. Nah, jadi ingat ya nak ya, dari kulit yang terluar. Ya, bukan dari yang namanya tingkat energi tertinggi. Ya, bukan dari urutan yang paling tinggi tingkat energinya. Tetapi atom akan dilepaskan dari kulit yang terluar. Makanya kita harus tahu manakah kulit yang terluarnya dan kita konfigurasikan dia sesuai dengan lintasannya atau kulitnya. Ya, nak ya. Nah, jadi nanti kita buatlah contohnya, ya. Jadi misalkan tadi kan ada Fe, ya. Fe dengan nomor atom 26. Ya, inilah dia, ya. Fe dengan nomor atom 26. Pertanyaannya nak adalah tuliskanlah, ya. Tuliskanlah ya, konfigurasi ya untuk ion. Nah, misalkan yang A ya nak ya. Ada dia ion Fe positif 2 seperti ini. Kemudian nanti yang B ada ion Fe positif 3. Nah, enak ya. Bagaimana cara mengkonfigurasinya ini, Pak? Nah, sekarang kesimpulannya, nak, ya, kita kan sudah tahu, ya, kita kan sudah tahu konfigurasi kulitnya, ya, maka kita akan gampang ini pasti, ya, menuliskan konfigurasi ionnya. Nah, sekarang coba Bapak jelaskan kembali ya, nak, ya. Nah, ini ada dia tadi ya, ada dia Fe, ambil dulu yang netralnya, ya. Berarti yang netralnya, ya nak ya, Fe26 ini, ya nak ya, yang netralnya itu kan kalau kita peroleh, ya, kalau kita peroleh tadi kondisi yang netralnya, Fe26 ini mempunyai konfigurasi, ya, mempunyai konfigurasi, tinggal kita tuliskan kembali, ya. Ambil dia nak yang kulitnya, nah, ambil dia yang kulitnya. Nah, berarti ini dia kan, inilah dia yang kulitnya, ya. Nah, maka nanti kita tuliskan kembali ya seperti ini. Nah, inilah dia. Konfigurasi yang sesuai dengan kulitnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 dan 4s2. Lalu diminta konfigurasi ionnya Fe2 positif. Nah, apa arti Fe2 positif, Pak? Arti Fe2 positif kan berarti dia ionnya atau atomnya akan melepaskan 2 elektron dari kulit yang terluar. Nah, berarti yang mana kulit yang terluar? Nah, kita tinggal lihat posisinya tadi. Ini ada kulit pertama, ya kan? Ini ada kulit kedua, ya. Ini ada kulit ketiga, dan ini ada kulit keempat. Berarti yang terluar adalah kulit yang keempat. Maka nanti kita lepaskanlah sebanyak yang diminta. Berarti kita lepaskan 2. Maka nanti dari 4S itu dia akan hilang. Ya, nak ya. Maka tinggallah dia ya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 dan 3D6 ya.
Karena dari yang kulit yang terluar, yaitu 4, sudah melepaskan 2 elektron. Sehingga nanti di kulit keempat dia tidak punya lagi elektron. Ya. Jadi kalau kita mau menuliskan, ya anakku ya 4s0, tetapi tidak perlu ditulis ya, karena elektronnya sudah tidak ada lagi. Paham ya? Nah sekarang, ada Diana ion Fe positif 3. Ya. Ion Fe positif 3 artinya apa, Pak? Berarti dia melepaskan 3 elektron dari kulit yang terluar. Ya. Melepaskan 3 elektron dari kulit yang terluar. Berarti kalau kita lihat, ya nak, kalau kita lihat, nah ini tadi dia kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Ya, sekarang kita disuruh lepaskan 3. Berarti yang terluarnya tadi kan kulit keempat. Ya, kulit keempat ini kan dia hanya berisi 2 elektron. Nah, habis kulit keempat, siapa lagi yang selanjutnya, Pak? Nah, kan sudah nampak di urutannya. Ya, berarti habis 4s2, 3d6. Paham ya? Berarti nanti setelah kita lepaskan 2, dimintakan lepaskan 3. Satu lagi ambillah dari 3D-nya. Nah, maka nanti konfigurasinya nak menghasilkan ya. Nah, jadi tidak lagi sampai 4S. Nah, dia hanya sampai 3D saja lagi. Nah, jadi 3D-nya pun ya nak ya, 3D-nya ini pun dia tidak sampai 3D6 ya. Karena dia kan disuruh melepaskan 3. Berarti habis dari 4S tadi dia lepas, berarti ini dia nanti nak 3D5. Nah, gitu. Bisa ya dipahami ya nak ya? Oke. Nah, yang berikutnya ya, yang berikutnya ada ion positif, yang berikutnya ada ion negatif ya. Nah, ion negatif ini maksudnya apa, Pak? Ya, ingatlah yang kemarin itu kan. Berarti kalau dia ion negatif ya nak ya, artinya apa? Atomnya akan menerima ya elektron ya, menuju kulit yang terluar. Nah, kalau yang ion negatif ini Bapak rasa nggak ada masalah. Ya, karena semua yang ion negatif itu adalah unsur golongan utama. Ingat nak ya, unsur golongan utama, ya, unsur golongan utama ya, mempunyai ya, mempunyai konfigurasi ya nak ya, konfigurasi orbital yang sama dengan konfigurasi kulitnya. Jadi tidak ada masalah ya. Siapa nanti yang paling luar kita sudah ketahuan aja. Nah, misalkan ya. Misalkan ada dia nanti nak nitrogen ya. Nitrogen dengan nomor atomnya 7. Nah, misalkan ya nak ya. Pertanyaannya nak adalah tuliskanlah ya. Tuliskanlah konfigurasi ya. Tuliskanlah konfigurasi untuk ion misalkan N negatif 3. Enak ya. N negatif 3. Nah, ini gampang saja. Berarti nanti kalau misalkan kita disuruh konfigurasikan dulu lah nak. Ya, ketika dia netral, maka kalau kita konfigurasikan dia netral, kita lihat aja urutannya. 1s2, 2 elektron, 2s2, 4 elektron. 7 ya, oh berarti sampai 2p lain. Nah, kan gitu saja dia. Enak ya, sampai 2p. Kita kurangilah isinya di p kan. Berarti nanti di sini 3. Kan gitu dia. Jadi kalau dibilang dia nak ion N-3, apa arti ion N-3? Nah, berarti si nitrogen itu dalam bentuk ion, dia menangkap 3 elektron. Menerima atau menangkap yang namanya 3 elektron. Ya. 3 elektron menuju kulit yang terluar. Gitu dia ya. Maka nanti kalau kita lakukan konfigurasinya,
Berarti kan kalau kita lihat di sini karena mana yang terluarnya? Si 2P. Ya. Masukkanlah dia 3 lagi kan. Kemana Pak? Ya ke 2P-nya. Karena kan P itu maksimalnya 6. Ya. Maka nanti tinggal kita lakukan konfigurasi kembali untuk yang ionnya. Enak ya. Dengan bentuk konfigurasinya 1s2, 2s2, 2P, masukkan 3 lagi. Gitu ya. Oke ya anak-anak ya. Bapak rasa itu saja dulu materi kita buat hari ini. Ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Ya nak ya. Selamat pagi semuanya.